Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Dewan Juri, tim panitia, dan penonton semua. Kenalkan, saya Namira Aisyah Anggawi dari SMAN 34 Jakarta selaku pembicara pertama dari untuk posisi siang ini. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air, yang kali ini akan saya sampaikan dari sudut pandang tim oposisi. Sebelumnya izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama adalah privatisasi. Privatisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan dari yang seharusnya dimiliki negara menjadi pemilikan swasta. Hal ini bisa dilakukan seperti contohnya dalam pengalihan saham yang tadinya dimiliki oleh negara. Yang kedua adalah penyediaan air. Penyediaan air ini meliputi proses dalam pemasukan dan juga proses distribusi air kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa air merupakan komponen utama dan fatal dalam keberlangsungan manusia, karena kita gunakan terus-menerus dalam proses konsumsi dan juga sanitasi pokok manusia. Izinkan saya untuk membantah beberapa poin yang telah disampaikan dari tim afirmasi. Yang pertama, tim afirmasi mengatakan bahwa karena masih ada pengawasan pemerintah dalam skenario mereka di mana pemerintah masih merupakan pemegang saham utama atau pemegang saham terbanyak dalam PAM ini, mereka menggagalkan seluruh kemungkinan adanya korupsi sebagai kemungkinan argumentasi yang bisa disampaikan oleh tim oposisi. Menurut saya klaim ini dari awal tidak valid. Mengapa? Karena dalam negara kita yang masih begitu kental akan korupsi dan juga nepotisme, tidak ada argumentasi yang bisa menggagalkan kemungkinan korupsi yang terjadi di sektor sebesar ini dan sefatal ini. Terutama ketika kita membawa sebuah unsur baru, sebuah pemain baru, yakni pihak swasta sebagai pemegang saham di sektor PAM. Yang kedua, swasta lebih fokus terhadap riset karena mereka tidak dalam naungan pemerintah. Saya juga tidak setuju dengan argumentasi ini. Kenapa? Karena walaupun PAM memang masih di bawah dalam naungan pemerintah, mereka merupakan instansi yang didirikan untuk berfokus dalam distribusi dan juga inovasi dalam pemasokan air itu sendiri. Jadi fokus mereka tidak akan terpecah akan urusan-urusan pemerintah lainnya karena mereka memang didirikan fokus untuk melakukan tugas mereka sebagai pemasok dan juga sebagai distributor air. Yang ketiga, tim afirmasi terus-menerus mengkritik sifat BUMN yang sangat berhati-hati dalam penggunaan APBN dan juga anggaran yang diberikan negara untuk melakukan inovasi dan dinilai tidak efektif dalam melakukan dobrakan. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena sudah selayaknya sebagai BUMN, sebagai aparat negara, mereka sudah seharusnya berhati-hati dan menimang betul akan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jika risiko yang mereka ambil akan lebih besar daripada kemungkinan sukses yang mereka ambil, sudah sepatutnya mereka tidak mengambil keputusan tersebut karena dapat menggantung banyak resiko kemudian hari karena mereka melakukan tersebut di sektor yang cukup besar. Di sini menggantung ratusan jiwa manusia Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya untuk membuat argumentasi-argumentasi saya dengan beberapa poin yang telah saya siapkan. Yang pertama, PAM telah dikuasai oleh pemerintah karena tingkat fatalisasi yang dipegang. Seperti yang saya telah definisikan sebelumnya, air merupakan sebuah komponen utama yang menunjang keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Bila uh, air tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, dan dalam uh, kuasa seorang yang bisa dipercaya, ini akan menimbulkan banyak fatalisasi-fatalisasi kemudian harinya. Oleh karena itu tidak bisa sektor PAM ini tidak bisa dipegang oleh sembarang orang dan sahamnya tidak diberikan oleh siapapun selain pemerintah yang merupakan aparat negara yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, intervensi pihak swasta ini bisa menimbulkan dampak baru. Dampak baru dalam konteks ini bisa positif dan tentunya bisa negatif. Dan saya melihat lebih banyak risiko yang terjadi dan di aspek ini adalah perubahan yang negatif. Kenapa? Karena swasta dan juga pemerintah memiliki visi yang berbeda. Pemerintah memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi tidak begitu untuk swasta. Swasta memiliki orientasi cuan, orientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan hal ini bisa sangat membahayakan ketika kita menaruhnya moto seperti itu dalam sektor yang begitu fatal dan mendasar kebutuhannya untuk masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi ekonomi yang begitu beragam. Kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya monetisasi dalam proses penyaluran penyaluran air ini sendiri. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa kasus ke belakang di mana akhirnya intervensi swasta justru akhirnya memonetisasi berbagai proses untuk pelaksanaan hal-hal yang seharusnya gratis ataupun diatur oleh pemerintah sepenuhnya. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa pihak atau variabel swasta ini akan memberikan inovasi dan menjadikan investor sebagai garda untuk membantu mereka dalam dana.
ataupun transparansi keuangan yang telah dijanjikan oleh uh, tim pro sebelumnya. Kenapa? Karena mereka masih merupakan pihak baru, variabel baru yang belum kita ketahui dan yang pasti adalah memiliki orientasi uang yang tidak bisa mengamankan suatu sistem yang sangat fatal untuk masyarakat Indonesia. Sistem ini menyangkut nyawa sekitar ratusan jiwa Indonesia. Tanpa adanya air yang mencukupi, ini akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Dan mayoritas saham tidak ada jaminan untuk bisa memastikan bahwa mayoritas saham yang dipegang oleh pemerintah yang kemudiannya sebagian yang diberikan kepada swasta tidak akan didalih-fungsikan dan diambil alih sepenuhnya oleh swasta. Kita tidak tahu taktik-taktik ekonomis apa yang bisa diambil oleh pihak swasta guna mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan dan akhirnya membahayakan keberlangsungan hidup ratusan jiwa manusia Indonesia. Saya menyetujui. Kita memang perlu meningkatkan sistem distribusi dan juga pemasokan air kita di Indonesia. Tapi variabel eksternal yang begitu beresiko untuk keberlangsungan manusia sendiri bukanlah jawabannya, bukanlah caranya. Dan segala tindakan yang bisa dilakukan oleh pihak swasta pun bisa dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa adanya risiko begitu besar dari intervensi swasta ataupun pihak eksternal yang akan mengambil alih sebagian kekuasaannya. Di sini saya sangat menekankan bahwa resiko yang bisa diemban oleh pemerintah akan jauh lebih besar ketika kita memperbolehkan pihak swasta mengintervensi sistem ini daripada kita mencoba untuk memperbaiki sistemnya dari awal secara mandiri. Dan resiko yang saya maksud di sini merupakan ratusan jiwa manusia Indonesia yang bisa terdampak hanya karena keinginan pihak-pihak swasta untuk memonetasi sistem yang sangat mendasar ini. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju dari mosi kali ini yang berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Dan oleh argumentasi-argumentasi yang telah saya sampaikan, saya merasa bahwa pandangan oposisi lebih unggul daripada pandangan-pandangan yang sebelumnya telah disampaikan. Dan oleh karena itu berhak memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.